everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. I'm so very happy to meet you again even though in this kind of situation. Okay, today we will learn science, so please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Saat ini kita masih pada materi yang sama tentang pengukuran besaran turunan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 poin yang terdiri dari pengukuran besaran turunan atau yang termasuk dalam pengukuran besaran turunan, yaitu kita sudah bahas yang pertama pengukuran luas benda, terus yang kedua pengukuran volume benda padat. Next, hari ini kita akan bahas 2 poin selanjutnya, yaitu pengukuran volume zat cair dan pengukuran pada makhluk hidup. Nah, seperti apa? Oke, kita akan bahas sama-sama ya hari ini. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pengukuran volume zat cair. Nah, volume ternyata dia menyatakan ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi, volume ini menyatakan ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ternyata juga di sini dalam kita mengukur volume benda itu tergantung atau bergantung pada jenis benda tersebut. Apakah benda tersebut termasuk dalam benda padat, cair ataupun gas. Jadi ketika kita mengukur volume suatu benda itu tergantung atau bergantung pada jenis benda tersebut. Oke, nah di sini seperti yang kita ketahui ya, bahwa zat cair ini kan dia tidak memiliki bentuk yang tetap. Kenapa? Karena bentuk dari zat cair ini dia selalu mengikuti wadahnya, ya kan? Benar kan? Contoh, air minum misalnya ya, ini kan dia termasuk pada zat cair kan? Air ini termasuk pada zat cair. Nah, ketika kita menuangkan air ini dalam suatu gelas, pasti bentuknya akan mengikuti gelas tersebut. Next, ketika air minum kita tuangkan dalam suatu wadah, pasti bentuknya akan mengikuti wadah tersebut. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa zat cair ini bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti wadah. Seperti itu ya. Oke, next hari ini kita akan bahas tentang cara mengukur volume zat cair. Gimana caranya? Oke. Ternyata di sini volume zat cair itu dapat diukur dengan menggunakan gelas ukur. Wow, dengan gelas ukurnya gimana caranya? Caranya dengan sederhana ya. Kita tinggal saja memasukkan zat cair ke dalam gelas ukur yang kosong, kemudian kita tinggal baca posisi permukaan zat cair. Gimana maksudnya, Mem? Oke, kalian bingung ya? Lihat saja pada gambar ini. Coba kita lihat. Oke, jadi kita tinggal kasih tinggal masukin saja zat cairnya, terus kita baca posisi permukaan dari zat cair ini. Jadi sudah ada keterangannya, kita tinggal lihat. Wow, jadi dengan gambar ini kita bisa lihat, oh ternyata volume dari zat cair ini dia adalah 300 ml. Kenapa mililiter? Karena volume zat cair ini biasanya dinyatakan dalam satuan liter ataupun mililiter. Jadi seperti itu ya. Gimana cara kita bisa menggunakan gelas ukur untuk pengukuran volume zat cair? Oke, kalian simak video berikut ini ya. Biar kalian cepat mengerti. Simak baik-baik, perhatikan baik-baik video ini. Halo pemirsa, saya Gina Tazkia Rahmania dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan pembacaan skala pada gelas ukur. Gelas ukur merupakan suatu alat gelas yang berfungsi untuk mengukur suatu larutan, baik yang berwarna maupun yang tidak berwarna, dan biasanya hanya digunakan untuk analisa kualitatif yang tidak membutuhkan ketelitian tinggi. Gelas ukur ini mempunyai ukuran yang bervariasi, mulai dari yang 10 mili, 25 mili, 100 mili, dan yang paling besar adalah 1000 mili. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan gelas ukur. Misalnya, saya akan mengukur cairan 80 mili. Yaitu dengan menggunakan gelas ukur 100 ml. Pertama, simpan gelas ukur pada meja yang datar. Kemudian, masukkan cairan yang akan diukur ke dalam gelas ukur. Kurang dari
80 ml. Untuk menambahkan volume sampai 80 ml, kita gunakan pipet tetes. Demikian penjelasan saya tentang cara pembacaan gelas ukur. Oke, next saat ini kita akan lanjut dengan poin selanjutnya, yaitu pengukuran makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, benar kan? Semua makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita tidak mengalami, berarti kita tetap pada kategori mungkin anak-anak, tidak akan lanjut ke remaja, tidak akan lanjut ke dewasa, ya kan, ke kategori lanjut usia, ya seperti itu. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup di mana terjadi perubahan pada organ tubuh dan struktur fisik seperti pertambahan tinggi badan, dan kita juga bisa mengukur untuk melihat pada pertambahan berat badan, ya seperti itu ya. Nah, terus perkembangan seperti apa? Nah, perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ di mana terjadi perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi itu ya perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, seperti itu. Contohnya seperti kalau review lagi ya, diulangi lagi. Kalau misalnya pada pertumbuhan kita bisa lihat pada pertambahan tinggi badan, itu kalau pada pertumbuhannya. Kalau pada perkembangan kita bisa lihat pada misalnya begini, kalau waktu kita masih anak-anak kita belum bisa mengerti atau belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya kan? Mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak harus kita ikuti. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kita semakin hari semakin berkembang, nah setelah kita beranjak pada remaja, oh ternyata kita sudah tahu, oh ini yang baik, oh ini yang buruk, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan contoh dari perkembangan, seperti itu. Nah, pertumbuhan makhluk hidup itu dapat diukur, ya kan, seperti tinggi badan atau berat badan. Nah, kalau pada tumbuhan, umumnya pengukuran pertumbuhan pada tumbuhan ini dilakukan pada diameter batang, ketinggian, dan usianya, ya kan, kita bisa melakukan pengukuran. Nah, kalau pada pertumbuhan hewan dan manusia, pada umumnya itu dilakukan dengan pengukuran massa, atau biasanya dalam keseharian itu disebut dengan berat badan, tapi sebenarnya penyebutannya adalah pengukuran massa. Jadi umumnya untuk pengukuran dari pertumbuhan dari hewan dan manusia ini, kita dapat melakukan suatu pengukuran pada, kita bisa lihat tadi yang membilang massa atau biasa disebut dengan berat badan kalau dalam kehidupan sehari-hari, terus tinggi badan dan usianya. Jadi seperti itu ya. Oke, nanti sebentar kalian akan mengerjakan tugas proyek dengan melakukan kegiatan di halaman 33, yaitu terampil IPA 1.2. Okay, thank you all students for your attention this lesson.